Ini apa yang kita akan kerjakan ini sesuatu yang mungkin nampaknya istilahnya apa ya, kurikuler. Nampaknya sesuatu sebagai tambahan dari kesibukan kita sehari-hari. But it's not. Sebetulnya bukan begitu sama sekali. Apa yang akan kita bersama-sama bahas ini malah sebetulnya yang mendasari kehidupan sehari-hari itu tadi. Ini apa yang nanti akan kita bicarakan bersama-sama ini akan merupakan suatu landasan atau cara pikir atau sikap kita dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita nanti gunakan landasan itu, mungkin kita akan bisa merasakan betapa bedanya sebetulnya dalam hidup ini. Karena akan lebih bermakna, akan lebih mempunyai pegangan daripada tidak. Nanti kita akan bicarakan, tapi saya pikir ada gunanya memikir bahwa ajaran ini seakan-akan ajaran yang asing, sesuatu yang mungkin kata-katanya pun kata-kata yang tidak lazim yang digunakan, tapi sebetulnya ini sudah ada dari dulu dan tidak cuma sudah ada dari dulu, tetap dijalankan karena memang ada gunanya. Jadi intinya sama. Semalam kita katakan bahwa yang namanya Buddha itu artinya seorang yang sudah tergugah, yang sudah siuman, seseorang yang sudah melek. Karena dianggap kita semua ini, bukan dianggap, nyatanya kita semua ini dalam hidup ini selalu seperti orang yang tidur, orang yang tidak punya arah, selalu nabrak kanan, nabrak kiri, jalannya juga serba tidak ada ketegaran, selalu bimbang, selalu bertanya-tanya. Ini juga bukan sesuatu yang jelek atau karena kita bodoh, sama sekali tidak. Tapi ini sebetulnya ada sebabnya. Sebab keberadaan semacam ini itu tidak suatu keberadaan di mana potensi tertinggi dari keberadaan itu sendiri itu tidak direalisasi, itu tidak muncul. Nah, ini kelihatannya saya mulai membicarakan sesuatu yang metafisikal, tapi sebetulnya tidak begitu. Sebetulnya nanti akan bisa kita rasakan bahwa yang dikatakan, jadi intinya begini, ini bukan berarti dalam hidup ini kita mengejar sesuatu sehingga sebagai tambahan lalu hidup ini akan lebih berarti atau hidup ini lebih bisa tegar, tapi justru sebaliknya. Apa yang akan kita kerjakan ini justru menghilangi, meninggalkan hal-hal yang sampai saat ini menyebabkan kita ini tadi terombang-ambing tadi. Jadi tidak sesuatu yang kamu dapatkan, tapi sebetulnya mengupas, menimbulkan apa yang sebetulnya sudah kita miliki sendiri. Makanya nanti akan bisa kita rasakan bahwa meskipun agak tidak familiar, tapi tidak asing. Karena kita tahu, karena memang dalam diri kita ini, bukan dalam diri kita, saya menggunakan kata-kata biasa ini, artinya di dalam ya boleh dikatakan dalam diri kita ini memang sifatnya tidak seperti ini gitu. Kita
tidak pasti, selalu goyah, selalu cemas, selalu takut. Itu bukan hal yang sudah sewajarnya ada dalam diri kita. Sering kan kita dengar kata-kata, ya kalau manusia itu harus selalu akan khawatir, selalu akan gini. Ternyata yang dikatakan selalu itu karena tidak tahu apa alternatifnya. Tapi yang dikatakan selalu itu tidak berarti selalunya begitu. Dan ini tidak berarti kita harus nambahin sesuatu. No, ini kita menghilangkan hal-hal yang membuat keadaan kita seperti itu tadi. Misalnya kebimbangan, kecemasan. Ya kan, kalian bisa rasakan sendiri. In life, itu isinya seperti itu. Yang masih muda takut, misalnya cemas. Nanti kalau tua bagaimana? Yang sudah tua pun masih cemas takut. Nanti kalau tua sekali bagaimana gitu. Jadi ukurannya selalu misalnya yang nyata seperti itu. Dan hidup kita ini cemasnya kan cuma dua hal sepertinya ya. Yang satu tadi takut bagaimana begini-begini. Selalu ada rasa ketakutan. Nantinya bagaimana begini. Satu. Yang kedua, ini harapan. Fear and hope. Ini dua-dua ini selalu menghantui kita. Takut begini, kemudian seandainya ini bisa begini. Ini selalu keluarnya pasangan seperti ini. Intinya sebetulnya harapan ini karena kita ya sedikit banyak memikirkan, dan itu karena mau tidak mau. Keberadaan ini hanya saat ke saat ke saat ke saat. Tapi kita ini selalu dibebani dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan terasa ketidakpastian apa yang akan datang. Tidak cuma misalnya, ini mungkin yang paling mudah kali ini Cynthia ya di sini ya. Misalnya kalau kamu mikir misalnya kamu khawatir besoknya seperti apa. Kita semua ini sama. Enggak cuma karena kamu lebih muda, cuma kamu yang mikir. Kita semua ini sama. Jadi selalu yang lewat itu memberati perasaan kita. Karena pada yang lewat ini kita sebetulnya pengalamannya macam-macam sekali. Ambil toh kehidupan kali ini. Nggak usah ngomong misalnya pakai teori kehidupan yang lalu atau semuanya. Nih yang sudah lewat ini. Selalu kan ada senangnya, ada susahnya, ada gembiranya, ada murungnya, dan sebagainya. Jadi mengingat-ingat tentang masa lalu ini membentuk pendapat kita semalam yang kita bicarakan, membentuk sikap kita ini untuk menjabarkan kemungkinan apa yang akan kita alami di hidup kita yang akan datang. Jadi apa pengalaman kita yang lalu ini akan menjadi dasar untuk mikiri kira-kira ke depannya bagaimana ya saya. Karena pengalaman kita seperti ini. Kadang-kadang kalau sudah begitu, lalu kita takut sendiri, lah ke depannya bagaimana? Lah ke depannya ini kita hanya bisa mengingat-ingat apa yang kita alami yang lalu dan lihat-lihat di sekeliling kita. Kita mulai jagoan membandingkan. Kita selalu membandingkan dengan orang lain. Membandingkan dengan apa yang pernah kita dengar. Membandingkan dengan apa. Tadi pagi saya dengan titering dari Fiona, thank you. Nanti pagi
nanti the first session will share that one. Intinya ini betapa mudahnya kita ini selalu terpengaruh oleh hal-hal yang sebetulnya sifatnya tadi ekstrakurikuler tadi, selalu yang ada di luar. Nah, ini ajaran-ajaran ini mengingatkan kita yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pegang, itu sebetulnya tidak lepas dari yang bisa kamu rasakan, kamu dengar, kamu cium, kamu dan sebagainya. Selalu empiris, selalu yang bisa kamu. Tadi kembali lagi, kamu takutan masa yang lalu, apa? Bukan ketakutan, apa kamu rasakan, apa yang sudah kamu rasakan begini, kamu berteori, berkonsep, berdasarkan pengalaman itu, kira-kira bagaimana ke depannya. Lalu biasanya, tadi kamu lalu punya hope, punya harapan, supaya depannya itu paling tidak sama dengan yang enak-enak yang di sini, dan ketakutan dengan jangan sampai seperti itu lagi yang depan. Jadi semuanya ini cerita sebetulnya. Semua ini cerita. Semua ini apa yang kita bikin sendiri. Apa ketakutan kita yang kecemasan yang akan kita alami ini. Semuanya cerita. Nah, kita ini juga punya apa ya, innate itu apa ya, punya dari dalam diri kita sendiri punya mekanisme untuk self defense apa ya? Mempertahankan diri. Kita punya sistem untuk mempertahankan diri. Biasanya jika kecemasan itu datang, ini datang, kita mulai, karena kita pandai, kan kita anggap kita pandai, kita mulai berteori lagi, mulai memikirkan lagi, oh nanti kalau begini, gini, wah tapi kok begini, sebab mau tidak mau, kalau hanya berteori, bercerita begitu, masih tidak apa-apa. Tapi dengan cerita begini, itu sangat mempengaruhi pikiran kita, sangat mempengaruhi hati kita. Oh placebo, right? Sebenarnya placebo. Sebetulnya hanya cerita. Tapi memang gitu. Seandainya saya sekarang, ini, pagi ini, saya minta kalian bayangkan, ternyata di bawah itu kita sudah ditunggu ada sepiring nasi putih yang hangat, yang baru matang, lagi mengepul. Terus telur dadar goreng, ya di sebelahnya. Tahu kan, kamu telur dadar itu kalau digoreng sempurna, di pinggir-pinggirnya kan agak kering, di tengahnya setengah. Ini nasinya mesti ngumpul. Ada sederhana seperti ada sambal sedikit. Air liur kalian keluarkan. Nih, padahal hanya cerita. So simple. Mungkin karena kalian lapar kali, tapi nggak lapar pun ini cerita yang sifatnya pikir. Mengapa? Karena kita anggap itu benar. Benar-benar ada nasinya, apa telur dadar gorengnya, dan rupa-rupanya saya tadi mau ngomong ikan asin, tapi rupa-rupanya ini ada berita katanya ikan asin ini penyebab apa kelainan di getah bening atau apa di dalam bening. Dikatakan ini salah satu penyebabnya. Maybe it's true. Karena processed food itu is never good. Nah, kamu bayangkan, cerita sepiring nasi dengan telur dadar itu bisa mempengaruhi nih air liur keluar sana. Apalagi cerita kita yang ngeri-ngeri itu. Cerita kita itu. Dan payahnya, bukan payahnya, itu juga tadi sistem mempertahankan diri kita ini, itu yang perlu diperhatikan, ya intinya dua hal. Intinya dua hal.
Yang mana yang membantu hidup, yang mana yang akan merugikan, yang mengancam hidup ini sendiri. Pilihannya dua. Ini yang kita alami, ini kita bagi dua kira-kira. Ya, mungkin intensitinya agak lain-lain, tapi intinya dua tadi. Yang mana yang bantu, yang mana yang membahayakan, yang mana yang merugikan. Karena itu defense mechanism kita untuk supaya kita bisa hidup. Untuk hidup itu kita harus tahu ini, dan ini benar. Nah, dengan demikian, ini tergantung dari kitanya sih. Tapi rupa-rupanya nih, kita ini ahlinya mengingat-ingat hal yang membuat kita menderita. Jagoan kalau urusan itu. Artinya kita selalu ingat, ya di tahun 1972, bulan Januari, tanggal 3, jam 2 siang, saya ketemu orang ini betul-betul menghina saya. Gitu. Sakit hatimu luar biasa. Orangnya padahal sudah, kalian ketemu saja sudah nggak pernah, tapi ini kamu masih ingat sekali dendam ini. Karena pada waktu itu kamu merasa terancam hidupmu. Pada waktu itu kamu merasa tidak nyaman. Jadi urusannya sekarang sudah tidak lagi hanya nyaman atau tidak nyaman, itu jelas. Tapi lebih-lebih lagi fundamental untuk mempertahankan hidup ini. Nah, kita kalau ini loh payahnya. Kita ini kalau mengingat-ingat mengenai apa yang nggak enak tentang hidup kita ini, jagoan sekali. Ingat sekali. Padahal kita ini lupa bahwa mungkin hidup kita ini 50-50 lah. Banyak senangnya, banyak susahnya juga. Tapi karena selalu dirundungi dengan perasaan kekhawatiran tadi, selalu dirundungi dengan perasaan ketidakenakan. Misalnya, kita ini yang kita definisikan enak ini apa sih? Semuanya teratur, semuanya rutin, semuanya. Karena apa? Rasanya kalau semuanya rutin, semuanya sama, kita bisa atasi. Ini loh rasanya, kita bisa atasi. Is it true? Apakah semacam itu? Ternyata tidak. Tidak ada yang bisa kita atasi. Karena memang tidak ada yang diatasi. Karena kekhawatiran itu belum timbul. Kekhawatiran itu tidak hanya ada, terus kekhawatiran ini timbul, hilang. Timbul, hilang. Kita anggap yang kita khawatirkan itu selalu ada terus. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya timbul, hilang. Timbul, hilang. Saya nggak usah cerita dah. Kalian tahu sendiri. Memang begitu kan. Tapi kita kan mikirnya nggak begitu. Kita mikirnya selalu ada. Wah, misalnya apalagi kalau udah katakan saya ini orangnya. Wah, kalau kita mulai sudah memakai begitu, memvonis sendiri. Kamu fix, kamu selesai. Seandainya saya, gitu. Kata-kata begitu, harusnya ini begini. Kata-kata semacam itu menandakan bahwa kita nggak ngerti sebetulnya apa yang ada dalam, ya apa yang kejadian waktu itu. Makanya nanti pelan-pelan temanya akan seperti itu terus-menerus. Makanya kita ini selalu mencari sesuatu seperti datang ke sini ini. Kalau kita ke sini ini datangnya ingin cari sesuatu sehingga dengan begitu semuanya ini akan hilang. Ini kamu terlalu tidak realistis. Tapi kalau kamu mungkin mempunyai mendambakan sesuatu bahwa oke, semakin persoalannya ini karena saya nggak ngerti sebetulnya. Kita ini nggak ngerti seperti itu ini pagi ini saya ngomong seperti ini sebetulnya tidak ada yang baru sama sekali. Kita semua mengalaminya seperti itu kan. Tidak ada teori baru ini, tidak ada. Kalian semua tahu bahwa persoalannya itu seperti itu. Tapi kita nggak lihat saja. Kita nggak bisa lihat, kita nggak awas, nggak lihat. Jadi,
karena persoalan begitu, kita ke sini ini supaya lebih awas, supaya lebih tahu. Seperti kita tahu, dengan lebih tahu, apalagi nanti ada contoh-contoh, bukan hanya contoh yang sembarangan, tapi oleh orang yang sudah melek, orang yang sudah siuman, orang yang sudah ngerti. Beliau ini berbagi dengan kita, ini begini nih loh ceritanya. Seperti kalian, saya merasa begitu dulu, sekarang begini-begini, ini ceritanya begini. Tapi itu pun hanya cerita. Jadi kalian juga jangan telan saja. Kalian itu nanti juga harus rasakan itu benar atau tidak seperti itu, atau ini begini. Pokoknya yang tahu. Nah, ini kan rasanya suatu asing. Kemarin saya bicara dengan kalian sebentar ke depan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu ketemunya juga di Borobudur. Cuma saya itu kalau sama Borobudur tambah lama tambah kagum, dan betapa nenek moyang kita ini sudah dari dulu yang mereka kejar itu ternyata juga keinginan tahu tadi. Bagaimana sih? Sebetulnya yang betul, yang sesuatu itu yang kehidupan itu yang betul seperti apa? Apa tuh yang sebenarnya ada? Makanya kata-kata dalam bahasa Jawa gitu misalnya kasampurnaning dumati gitu misalnya, kesempurnaan keberadaan itu sendiri, kesempurnaan kehidupan. Ini tema yang menyeluruh. Jadi kalau kita lihat kesusastraan Jawa yang terutama karena ini di Jawa ya, di Borobudur ini, dan yang masih ada, saya yakin juga di Sumatera pun, di seluruh Nusantara sebetulnya seperti itu. Ini akan ada begini. Karena kita ini diperingatkan. Tadi loh, kalau kita ingat masa yang lalu kita berat begini, dibarengi dengan rasa ketakutan yang ke depan, jalan keluarnya lalu macam-macam. Satu tadi kita, nanti saya kembali ke Borobudur, sangkut pautnya dengan itu, cuman ini sedikit mundur lagi supaya kalian jelas kemana arahnya. Jadi cara kita ya, yang pertama kita memikirkan teknik-teknik jurus-jurus yang baru. Biasanya semakin dipikirkan ini semakin kacau balau, semakin membuat kamu lebih takut, membuat kamu lebih cemas dan sebagainya. Tapi juga ada baiknya, paling tidak kamu mempelajari beberapa skenario tentang kira-kira hidup saya ke depannya ini seperti apa. Hal-hal yang kita alami sekarang yang kita ketakutin ini kira-kira sebagai apa. Satu. Kedua, yang saya ceritakan, kamu lihat kanan kiri. Oh, ternyata dulu misalnya yang masih muda-muda misalnya Widya atau Cynthia ini mikir lalu lihat, oh kalau begitu ternyata mungkin saya juga harus belajar, harus ke universitas, harus kerja gini. Untuk yang kerja juga mestinya harus kerja, nanti kepingin nanti dipromosi dan sebagainya. Kita ini tadi punya kebiasaan begitu itu kita ambil snapshotnya, kita ambil fotonya. Kita lupa snapshot itu sebetulnya bukan snapshot, sebetulnya cerita proses yang berjalan. Misalnya Widya Widya pikir memang harus kuliah gitu. Kalau Widya panggil Herni apa? Ya, tapi kamu lihat, wah ini ternyata juga dulu kuliah, jadi saya harus ikuti kuliah kita. Tapi ternyata pandangannya yang luar biasa mengenai Erni ini, teman kita di Jambi, nah bibinya Widya ini, ternyata setelah kuliah menjadi lebih pandai, lebih realistis.
ternyata sekarang malah kegunaannya luar biasa sekali. Di Jambi membantu banyak orang ikut menjaga toko obat di sana, dan intinya bisa menjaga lebih orang. Tapi kalau kita dengar kanan kiri, wah ngapain dulu sekolah sampai dapat gelar, akhirnya kok cuman jaga toko. Nih kalau kamu dari luar, kita lihatnya snapshot tadi. Kuliah, punya gelar, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa gini, sama dengan happy. Snapshot. Lupa bahwa sebetulnya, yang kedepannya ini bukan itu yang diurus. Yang diurus ini kegunaannya, yang membuat kita itu nanti menjadi orang yang bahagia. Ternyata yang nanti salah satu hal yang menghilangkan kecemasan tadi, yang akan menghilangkan ketakutan tadi, ternyata adalah keyakinan kita tentang kegunaan dalam hidup ini. Kuncinya di situ. Kalau kita merasa bahwa hidup ini ada gunanya, hanya itu nanti yang akan menangkis kecemasanmu. Ini yang akan menangkis ketakutanmu. Kita kan nggak mikir begitu dulunya. Mikirnya, ya sambil jalan, sambil montang-manting, kita tetap mikir semacam itu. Tapi intinya itu. Selama kita merasa bahwa hidup ini tidak ada gunanya, lalu kita mesti bingung, mesti lebih porak-poranda hidup ini. Nah, kegunaan ini bagaimana? Kita pikir sesuatu yang di luar jangkauan kita. No, it's not that. Kegunaan itu misalnya semalam daripada tidur sampai tengah malam, kamu tidur pagian. Supaya pagi ini bisa bangun, bisa lebih fresh, nanti bisa bantu lebih banyak ke teman-teman. Nih, hal kecil semacam itu, mau tidur pun kalau dilandasi keinginan untuk berguna, tidurnya lebih enak, bangunnya lebih enak, dan hidup ini pasti akan lebih berarti karena kamu lebih begini. Tuh caranya. Tapi caranya juga bisa kita hindari itu, nggak mau mikir. Lalu istilahnya menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan apa? Wah, dengan macam-macam. Misalnya dengan kerjaan. Kita, kerjanya semakin keras. Enggak, berangkat pagi-pagi, pulang malam. Pikir giat kan. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya ya, sebabnya kadang-kadang juga mengkhawatirkan. Kalau ditanya, mengapa kamu kerja keras gitu? Jawabannya biasanya, kalau yang sudah punya anak, ini untuk anak cucu. Itu berarti melecehkan anak cucu kan? Berarti nganggap anak cucunya nggak mampu. Right. Makanya harus kamu pikirkan. Yang pertama. Tapi kalau kamu tanya lagi, ya orang hidup itu memang harus kerja. Memang benar. Harus punya begini. Tapi lain dong, kalau kamu hanya menyebutkan. Tapi nyatanya kalau ditanya, mungkin 50-50. Mungkin kamu ngerti juga nggak ngerti sama sekali mengapa begini. Jawabannya, karena itu rutin. Karena itu manusia seperti itu. Malas kita, lihat. Kita contoh, bisa ke sekolah, dapat gelar, kerja, dapat uang, nanti misalnya berkeluarga. Yang berkeluarga, yang nggak berkeluarga. Yang berkeluarga selalu ingat, wah seandainya saya nggak berkeluarga begini ya, mungkin kok lebih enak hidupnya. Nggak terlalu banyak tanggung jawabnya. Yang nggak berkeluarga, mikir juga, wih, ini yang berkeluarga enak, nanti saya gimana ya kalau tua, yang rawat siapa, yang nanti saya. Apalagi belum nanti kalau ditanyain orang umurmu berapa. Orang baru tanya umur berapa itu loh, sudah tersinggung. Kalau yang belum berkeluarga ini, ngapain kamu tanya? Di dalam hati ini. Tapi kamu meringis saja kan kalau ditanya. Karena apa? Karena kita malas.
kita lihat kanan kiri, semua orang biasanya seperti itu, umumnya seperti itu. Lalu kamu ingin konform seperti itu, makanya terombang-ambing terus. Ini bingung. Nggak taunya yang berkeluarga juga masih punya kecemasan. Intinya mungkin lain dengan yang tidak berkeluarga. Yang kaya juga punya kecemasan sama dengan yang miskin. Yang punya jabatan juga sama yang tidak punya jabatan. Yang kepilih mungkin juga sama khawatirnya dengan yang tidak kepilih. Bedanya di mana? Ukurannya lalu apa? Kegunaan untuk sesama tadi. Kegunaan untuk sesama tadi. Terus jalan lain. Wah, udah saking bingungnya. Wah, mengadakan pesta-pesta, ikut klub ini, klub itu, Rebo, klub tenis. Itu kalau di Jawa klub tenis itu artinya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Tenis itu di Jawa bisa artinya ngenteni mbek ngenes. Nunggu sambil ngenes apa ya? Itu. Menderita. Ya. Artinya kamu Kemis ketemu si siapa, Minggu pelayanan ke wihara, kemana, kadang-kadang menyibukkan diri karena khawatir mikir nggak enak daripada mikir intinya menghindari atau menanggulangi, merepotkan diri supaya melupakan hal itu. Dan sebetulnya yang paling juga tidak efektif, meskipun kelihatan itu misalnya kamu terus minum-minum alkohol atau apa, itu kan soalnya supaya kamu nggak pikir aja sih. Bukan sama sekali, bukan jalan keluar. Hanya untuk sementara alatnya kamu matiin. Cara memikir, kamu kembali supaya kamu nggak mikir. Ya, kalau alatnya selesai, kamu keluar, mikir lagi. Lebih-lebih lagi malah. Karena kamu sudah menyerahkan. Nah, sebetulnya tidak perlu menyerah kok. Wong ini bukan pertempuran. Ini kamu akan tetap jalan, cuman kamu ngerti atau tidak. Yang mana ya, Pak? Jadi justru, kalau kamu mau mengatasi ini yang dipertajam, tidak dipertumpul alatnya. Kalau alatnya kamu pertumpul, dari mana kamu akan bisa keluar dari sini? Nggak mungkin. Justru ini harus kamu pertajam alatnya, bisa lihat nih, apa tuh yang ada dalam hati? Oh, ternyata saya gagal, terus saya coba ini nggak bisa, coba ini nggak bisa, cari kerjaan juga nggak sukses. Berteman, orangnya ternyata begitu. Cari pacar juga mungkin kok nggak cocok ini, wah berarti saya orangnya begini. Nah, itu kan cuma satu cara berpikir. Dan itu juga kamu dirundung begitu, itu terus menerus karena kamu satu dengan yang lain berkaitan sehingga memberati kamu. Tapi kan tidak nyatanya seperti apa. Tidak seperti itu loh. Kenyataannya absolutely it's not like that. Itu karena kamu mikir aja sih. Nah kalau mikir badanmu mulai terpengaruh kan. Makanya kita ini gini. Nah sekarang saya kembali ke Borobudur. Ini teknik ini untuk mengerti ini ternyata dulu nenek moyang kita ini dipelajari sama seperti ini. Makanya ini tadi saya juga download, saya cerita ke Eko juga di sini. Ini dari sastra Jawa yang namanya Sastro Cindro Hayuningrat. Kalian mungkin sudah sering dengar saya mengutip di sini. Ini dari seratnya di sini. Ini semalam kita bicarakan sedikit ya mengenai dari masa Nagarjuna itu mengenai Pratija Samubada. Ini ada, itu ada, itu ada. Lalu yang ada apa? Yang ada itu tidak bisa bilang tidak ada apa-apa,
Tapi juga tidak bisa bilang adanya ini. Ada, tapi tidak ada seperti itu. Ini di sini malah lucu. Ini saya kutipan ya dalam bahasa Jawa, saya terjemahkan sedikit langsung aja bahasa kalau enggak ini kawruhano sasmito kang yekti, kamu yang tajam caramu lihat. Witing ono iku sapa ora, adanya ada. Itu karena dulunya enggak ada. Jadi sebetulnya di sini artinya misalnya kamu cemas ya, kamu cemas. Ini timbulnya itu dulunya kan tidak ada cemas. Nanti akan cemas. Jadi di sini menunjukkan akan ada. Nanging ono keananan. Meskipun tidak ada, tapi buktinya ada yang kamu alami. Kamu mau bilang seperti apa? Wong kamu itu kamu alami. Anane tanpa wujud, adanya itu tidak berwujud, tidak bisa kamu ngerti begini. Wujudiro ingkang nganani. Nah, wujud itu loh yang membuat itu sesuatu ada. Artinya, kamu itu bisa sesuatu mengalami, kelihatannya sangat mistis. Tapi intinya sebetulnya sederhana. Pada waktu kita mikirkan nasi putih hangat mengumpul-umpul dengan telur dadar, itu ada atau tidak ada nasinya? Kalau bilang tidak ada, wong nyatanya ya tidak ada di depan kamu. Tapi kok kamu bisa air liur keluar? Kalau ada, itu karena ada wujudnya. Wujudnya apa? Yang kamu gambarkan. Di sini lalu mulai apa? Ngawruhono bongkot puncuk. Bongkot pucuk itu artinya ujung pangkalnya. Itu sebetulnya wuruh marang kang nyiworo, mulainya yang membuat omongan ini apa aja gitu. Jadi ternyata ini apa Serat Sastra Jenderal Hayuningrat ini di abad ke-11, abad ke-12, abad ke-11 sampai sekarang masih ada seratnya tulisan dalam aksara Jawa di Kesunanan Solo. Jadi ini agak mudah apa. Jadi lalu mereka mengatakan, duk naliko awang-awang nguni uwung-uwung wus ono swara. Mengenai uwung-uwung ini suwung apa sunya apa all thing. Meskipun sesuatu itu tidak ada seperti tadi, tapi ada. Tapi adanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kelihatannya apa sesuatu yang agak mistis, yang agak misterius, tapi sebetulnya nanti ini dalam Fajar Jelika ini juga akan diterangkan seperti itu, bahwa bentuk itu tidak perlu, tidak harus ada apa tanda-tandanya, tidak harus ada tidak ada wujudnya yang kelihatan. Justru kalau kamu ada wujudnya itu, pasti bukan itu dah. Justru kalau kamu lihat sesuatu ada. Misalnya ya, kamu lihat bunga ini. Kita anggap bunga itu kan. Ya, kamu lihat bunga sedap malam ini. Kamu pikir bunga yang kamu sebut bunga malam, yang kamu sedap malam, yang kamu lihat adalah bunga itu. Padahal ya, yang saat ini di dalam pikiranmu, yang kamu sebut bunga, itu bukan ini loh. Coba kamu cek sendiri. Lihatnya ini. Tapi pengertian mengenai bunga, itu pasti bukan bunga ini. Saat ini pasti kamu sudah punya pengertian mengenai bunga ini. Kita ini terkecoh, kita menganggap yang kita anggap pengertian bunga ini, yang di dalam hati kita, dalam pikiran kita ini, adalah bunga sedap malam ini. Padahal tidak, ini hanya trigger saja. Ini trigger. Kalian nggak usah percaya, kamu pikir aja sendiri. Saat ini pun, kalau kamu tutup mata, nggak usah lihat ini. Kalau saya bilang bunga, bunganya ini akan tetap sama dengan kalau kamu lihat bunga sedap malam ini yang dipengerti di sini. Betul, kelihatannya ini
tapi yang kita pikir lain malah. Ini kalau kita, tapi yang di sini lalu dikatakan, bagaimana caranya ngerti? Di sini menerangkan mengenai warna. Lalu ya sebetulnya di sini juga nanti diceritakan, dibedakan apa? Rasa rumangsa itu apa yang bisa kamu alami berdasarkan rumangsa itu apa ya? Mengkonsep rumangsamu piye gitu. Kamu anggap anggapanmu. Sesuatu itu karena ada karena kamu anggap seperti itu. Itu kebiasaan kita untuk menjalankan itu harusnya kita ganti dengan yang namanya rasa pangrasa yang bisa kamu rasakan sendiri. Lalu di sini gunakan satu kata untuk itu harus eneng, ening, awas, sarto, eling. 4 hal tadi, eneng, ening, awas, eling, ini selalu muncul dalam sastra-sastra Jawa yang lama ini. Eneng, ening, awas, dan eling ini yang kita kenal sekarang dengan apa? Nama sati atau smerti. Artinya selalu hadir. Hadir itu tadi, ini artinya tenang, apa? Tidak bergejolak. Hening, bening artinya jernih. Bergejolak itu tidak berat. Artinya pemikiran yang apa? Tidak bergejolak itu jadi nggak kepingin ini, nggak kepingin ini, pikiran kemana-mana. Terus hening ini sesuatu yang jernih, yang mungkin bisa tahu secara gamblang apa tuh yang kita alami, apa tuh yang sedang ada dalam dirimu sendiri. Awas, ini selalu apa? Tajam, selalu sharp, dan iling, kamu selalu ingat. Sebetulnya ini artinya apa, ada hubungannya dengan. Jadi secara teknik saya cuma ingin menunjukkan bahwa apa yang ingin kita kerjakan ini, yang kita bahas di sini, ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Ini apa, nenek moyang kita di abad ke-9 waktu bikin Borobudur jagoannya sudah urusan ini. Jadi apa yang diteruskan ajarannya, diteruskan semacam ini. Jadi ini bukan apa istilahnya, bukan cuman import gitu, tapi something yang sudah dari dulu ada.